Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita baru saja melaksanakan kewajiban kita di dalam bulan Ramadan, dan kita diberikan pertolongan oleh Allah dapat menyelesaikan kewajiban kita di bulan Ramadan dengan baik. Dan alhamdulillah sekarang kita masih diberikan kesempatan oleh Allah mendulang pahala kebaikan, mendulang pahala amalan. Kita sekarang dimasukkan oleh Allah di dalam salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah dari 4 bulan lainnya. Sekarang kita masuk bulan Dzulqa'dah, kemudian memasuki bulan Dzulhijjah, Muharram, dan meloncat satu bulan yang lain yaitu bulan Rajab. Keempat bulan itu dikatakan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum fima dzalikal dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusihim. Sesungguhnya Allah ketika akan menciptakan langit dan bumi ini sudah ditetapkan bilangan bulan. Selama 1 tahun itu 12 bulan. Dari 12 bulan itu Allah mengatakan minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram, yang dimuliakan. Jadi haram di sini artinya mulia, ya. Seperti Masjidil Haram, ya. Seperti masjid yang dimuliakan, ya. Kemudian bulan haram, bulan yang dimuliakan. Jadi makna haram di sini adalah yang mulia. Tidak disebutkan di situ 4 bulan itu bulan apa saja. Tetapi di dalam riwayat Imam Muslim, baginda Rasulullah SAW pernah menyampaikan 4 bulan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Lalu kemudian di ayat itu Allah melanjutkan dengan kalimat fala tadzlimu fihinna anfusihim, dan janganlah kalian ini menzalimi diri kalian pada bulan-bulan itu. Artinya para ulama banyak memberikan penafsiran, salah satunya dilarang melakukan peperangan di bulan-bulan itu. Tetapi Imam Ibnu Abbas, seorang sahabat yang juga mesanan atau sepupunya Nabi, yang juga diberikan oleh Allah keistimewaan menafsirkan Al-Quran, Imam Ibnu Abbas itu mengatakan, barang siapa yang berada di bulan haram, maka Allah akan melipat gandakan amal ibadah yang dilakukan di bulan haram tersebut. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan perbuatan dosa, maka Allah juga akan melipat gandakan dosanya. Maksudnya melipat gandakan vonis dari dosa itu. Biasanya kita amati setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, kalau kita melihat kisah para sahabat, kitab sirah, para sahabat itu ketika melakukan melewati bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah ini, banyak di antara mereka yang meninggalkan kota tanah suci. Karena apa? Mereka takut, ya. Karena di dalam tanah yang diharamkan oleh Allah, di lokasi tanah suci itu ada larangannya. Makanya kenapa banyak jamaah haji itu kalau tidak sengaja nablok nyamuk, ya, itu kan tidak boleh membunuh hewan-hewan kecil, akhirnya bayar dam, bayar denda. Itu salah satu larangannya. Makanya para sahabat ketika berada di tanah suci, di tanah yang dimuliakan oleh Allah, dan berada di bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah, mereka takut berbuat dosa, dan dosanya itu akhirnya dilipat gandakan oleh Allah. Sehingga pada bulan-bulan tersebut mereka melakukan perjalanan ke tempat yang lain.
Baru ketika sudah melewati bulan-bulan yang 4 bulan ini, baru mereka tinggal di kota Tanah Suci. Maka hikmah dari kita adalah, mumpung kita ini masih diberikan kesempatan oleh Allah berada di bulan yang diharamkan oleh Allah, maka banyak-banyaklah kita melakukan amal ibadah, amal soleh, amal kebaikan, karena di dalam bulan ini amal-amal ibadah itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kita akan memasuki pembahasan kita pada kesempatan di hari ini. Kita akan membahas sebuah tema, di mana tema itu adalah mukaffirat minadz dzunub, yaitu perkara-perkara yang bisa menghapuskan dosa. Kenapa saya kok mengambil pembahasan ini? Kemarin ketika kita baru saja keluar dari bulan Ramadan, tentu kita ingat hadis Nabi, ya, ketika Nabi mau khutbah naik mimbar, di situ ada 3 tangga menuju mimbar itu. Setiap memasuki satu tangga, Nabi mengucapkan amin. Rupanya malaikat Jibril mendoakan kepada orang-orang dan diaminkan oleh Rasulullah. Dan salah satu yang diaminkan Rasulullah adalah, sungguh celaka orang-orang yang memasuki bulan Ramadan lalu keluar dari bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Nah, saya secara pribadi berprasangka, mayoritas yang hadir di sini, saya meyakini secara pribadi ketika keluar dari bulan Ramadan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ini, anggap sajalah kita ini mendapatkan ampunan, maka ampunan itu harus kita jaga, harus kita rawat. Karena apa, Pak? Karena kalau sudah mati, orang itu tidak butuh oksigen, tidak butuh transferan, tidak butuh gaji 13. Tapi orang yang sudah mati itu hanya butuh apa? Ampunan dari dosa-dosanya. Makanya kita membahas, karena kita ini anggap saja kita ini sudah diampuni dosa kita oleh Allah, maka setelah keluar dari bulan Ramadan hingga nanti kita masuk ke dalam bulan Ramadan berikutnya, kita harus menjaga diri kita agar senantiasa terbebas dari dosa-dosa dengan melakukan amalan-amalan yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW beserta dalil-dalilnya. Jadi kalau kita nanti sudah tahu dalilnya, ya harus kita dawamkan, harus kita istiqomah melaksanakan agar kita ini senantiasa berada dalam kondisi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum membahas amalan apa saja yang bisa menghapuskan dosa, maka kita harus tahu dosa apa yang diampuni oleh Allah. Maka berkaitan dengan ini ada 3 jenis dosa. Dosa yang pertama adalah dosa syirik, yang apabila dia mati, dia belum sempat bertobat, maka sampai kapanpun selama hari kiamat dosa itu tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah dosa yang berkaitan dengan sesama manusia. Selama kita belum minta maaf, belum minta dihalalkan kepada seseorang yang pernah kita zalimi, maka Allah tidak akan pernah mau memaafkan sebelum kita minta maaf kepada orang lain. Dan yang ketiga, dosa yang bisa dihapuskan melalui amalan-amalan kita nanti, yaitu dosa-dosa yang sifatnya dosa-dosa kecil. Tetapi kalau dosa kecil ini dibiarkan, ya, semakin lama semakin besar, tentu akan menutupi hati kita dari hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita langsung pada memasuki tema kita. Yang pertama ada sekitar 18 poin. Dari catatan saya ini ada 18 poin amalan. Dan amalan ini insya Allah sudah rutin kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, amalan yang bisa menghapuskan dosa adalah membaca sholawat. Rasulullah SAW menyampaikan, man sholla alayya sholatan wahidatan sholallahu biha asra sholawatin wa hutu anhu biha asra syayatin wa rafa'ahu Allah biha asra darajah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali,
maka aku akan bersolawat untuknya 10 kali kepadanya, dan kesalahannya akan dihapuskan sebanyak 10 kesalahan, dan akan diangkat derajatnya dengan 10 derajat. Jadi kata Ustadz Adi Hidayat, saya pernah nonton di YouTube-nya itu, keutamaan istighfar dan sholawat itu sebenarnya lebih baik sholawat. Karena apa? Kalau kita beristighfar belum tentu Allah masih mengampuni kita, karena mungkin ada beberapa aspek atau hal-hal tertentu yang belum kita penuhi unsurnya. Tetapi sholawat, walaupun kita tidak meminta ampun kepada Allah, kita membaca sholawat untuk kita, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka akan dihapuskan 10 kesalahan kita sesuai hadis ini. Kemudian akan ditulis 10 kebaikan dan akan diangkat 10 derajat, terutama malam Jumat sampai habis asar di hari Jumat. Karena Rasulullah SAW menyampaikan amalan utama malam Jumat sampai nanti habis asar setelah sholat Jumat menjelang maghrib, membaca surat Al-Kahfi, boleh 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi atau seluruhnya, dan tidak ada zikir kecuali membaca sholawat. Sehingga akhirnya para ulama memberikan pemahaman bahwa kalau kita ini punya bacaan zikir yang rutin, ya, terserah mau bacaan apa, tapi ketika kita memasuki malam Jumat hingga hari Jumat, maka kita boleh tinggalkan bacaan zikir itu, lalu kita banyak-banyak membaca sholawat. Jadi tuntunannya ketika kita memasuki hari Jumat itu mulai maghrib tadi, itu sudah memasuki maghrib, ya. Berarti kalau maghrib itu kalau dalam hitungan kalender Hijriah itu sudah berganti hari. Kalau kalender yang ada di rumah kita yang Januari, Februari dan sebagainya itu pergantian harinya itu jam 12 malam atau jam 1 malam. Tapi kalau kalender Hijriah setelah sholat maghrib kita sudah ganti hari. Nah, hari ini berarti kita masuk malam Jumat, sehingga akhirnya apa? Kita dianjurkan untuk membaca sholawat. Kemudian yang kedua, amalan kedua yaitu istighfar yang bisa menghapuskan dosa. Ma'asyiral muslimin, di dalam surat Hud ayat 90, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi inna rabbi rahimu wadud. Dan mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya, sungguh Tuhanku Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Jadi istighfar itu memang perintah Allah, dan barang siapa yang tidak menuruti perintah Allah tentunya ya kita sudah tahu hukumnya. Dalam surat Al-Maidah ayat 39 Allah juga berfirman, faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Tetapi barang siapa yang bertobat lalu setelah melakukan kejahatan dan memperbaiki diri, maka sungguh Allah menerima tobatnya, sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka di dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, man laziman istighfar ja'alallahu min likulli dzikrin farajah. Siapa yang membiasakan membaca istighfar, maka Allah akan melampangkan segala kesulitannya. Makanya Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain menyampaikan, man istaghfarallaha fi duburi kulli sholatin thalatha marat faqala astaghfirullah alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi ghufirullahu wa in kana qad fara minaz zahri. Barang siapa yang telah salat mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali, yaitu astaghfirullah alladzi la ilaha illa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah walaupun dia pernah punya dosa lari dari pertempuran. Jadi istighfar itu memang harus senantiasa kita ucapkan, karena manusia itu tempatnya salah dan dosa,
kadang-kadang kita nggak sadar melakukan dosa dan kesalahan. Maka sebaik-baik manusia yang menyadari kekurangannya adalah dia banyak-banyak membaca istighfar. Kemudian poin yang ketiga, amalan yang bisa menghapuskan dosa adalah sholawatul khams, sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu itu bisa menghapuskan dosa. Dalam sebuah riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, al-shalawatul khamsu was jum'ati ilal jum'ati kafaratun lima bainahunna malam tabsal dan khabair. Salat 5 waktu dan hari Jumat menuju hari Jumat berikutnya adalah kafarah bagi dosa-dosanya selama dia tidak melakukan perbuatan dosa besar. Jadi selama tidak melakukan dosa besar yang saya sebutkan di depan tadi, maka dosa-dosa kecil itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau gak dijak salaman, kalau ini kadang-kadang iri kali cak jalani ya. Nek pas tahlilan itu sering dikirimi Fatihah ya. Ila ruhi ya, Syekh Abdul Qadir Jalani Al-Fatihah kalau mesti ngoten. Nah, jeneng kula jeneng Jawa ya. Selingan. Jadi gini Pak, ini ada kisah yang berkaitan dengan hal ini. Kebetulan ada pernah suatu ketika itu ada seorang pemuda yang berkholwat. Kholwat itu berarti berdiam diri, mojok, longgo wong loro, kali cewek cantik. Nah, suatu ketika pemuda ini ditegur oleh seorang sahabat. Kenapa kon kok mojok ambek arek wedok? Dosa gede lho iku. Nggih ta? Iya. Lalu akhirnya pemuda itu mengatakan kepada Rasulullah. Dia datang, ya Rasulullah, saya menyesal ya Rasulullah, saya tobat ya Rasulullah, saya telah melakukan kesalahan, saya melakukan perbuatan dosa besar. Nah Rasulullah kaget, ujuk-ujuk diparani, loh kenapa? Lalu dia mengatakan, saya tadi itu mojok duduk berdua kholwat dengan seorang wanita. Lalu Nabi mengatakan, bertanya, hal sholaital asra ma'iyya jam'atan, apakah engkau tadi sholat asar berjamaah bersamaku? Lalu pemuda itu mengatakan, iya Rasulullah. Lalu Rasul mengatakan, idhab faqad ghafarallahu lak. Wis gak apa-apa, wis gak apa-apa, mulia, karena Allah sudah mengampunimu. Kenapa Nabi mengatakan ikut sholat berjamaah Allah kok mengampuni dosa-dosanya? Ternyata ini didasarkan dari firman Allah di surat Hud ya, surat ke-11 ya, di ayat yang ke-114. Wa aqimis shalah tarafain nahari wa zulatan minal lail innal hasanati yuzhibnas sayiat dzalika dzikra lidzakirin. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang dan petang, pada bagian permulaan malam. Karena apa? Perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan dosa dan kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Jadi yang dihapus di sini adalah dosa-dosa kecil. Makanya kalau kita ini pernah berbuat dosa di tempat yang pernah kita berbuat maksiat, maka hapuslah kenangan di tempat itu dengan perbuatan kebaikan. Karena apa? Nanti kalau kita nanti di hadapan Allah, diadili oleh Allah di pengadilan akhirat, salah satu saksi yang dihadirkan oleh Allah untuk kita adalah bumi. Bumi itu nanti akan bersaksi, masih wong sakmene kae nyawang arek iku apik. Ternyata arek iku mojok ambek arek wedok. Nanti bumi bersaksi, ya Allah, dia dulu pernah mojok dengan cewek itu. Disaksikan, ada hadisnya dan sering dibaca ayatnya ya, waktu kita sholat ya, idza zulzilatil, sampai terus lebih apa.
Apalagi tadi di rakaat kedua salat maghrib tadi ada kalimat yaumatu belas sarair, semuanya akan disingkatkan. Jadi semua persaksian itu akan disingkatkan. Kemudian ma'asyiral muslimin, di dalam surat di dalam surat An-Nisa ayat 31 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, in tastanibu kaba'ir ma tunhauna anhuna nukafir ankum syai'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami akan hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. Jadi ma'asyiral muslimin, kata para ulama mengatakan begini, tidak cukup melakukan ibadah, tidak cukup melakukan amal soleh kemudian otomatis dosa-dosa kecil itu akan diampuni, tetapi ada syarat yang harus terpenuhi agar dosa kecil itu terhapus, yaitu dengan meninggalkan dosa-dosa besar. Ma'asyiral muslimin, kemudian poin yang keempat yang bisa menghapuskan dosa adalah sedekah. Jadi sedekah itu bisa menghapuskan dosa. Pada sebuah riwayat disampaikan ketika Umar bin Khattab bertanya, apakah kalau di antara kalian tahu? Apakah adakah kalian yang tahu pernah meriwayatkan hadis dari Nabi yang menerangkan tentang masalah fitnah? Ketika para sahabat ini ditanya oleh Umar bin Khattab, semuanya tidak ada yang jawab, diam, kecuali Hudzaifah ibnul Yaman. Lalu kemudian Hudzaifah ibnul Yaman pun berkata, ana sami'tuhu yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukafiruha salatu wasyam was-sadaqati wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Setiap orang itu nanti akan mendapatkan fitnah. Artinya apa? Mendapatkan ujian. Ujian itu akan menimpa dirinya, menimpa keluarganya, dan juga menimpa hartanya. Dan fitnah itu, kata Hudzaifah ibnul Yaman, tidak bisa ditepis, tidak bisa ditahan, kecuali dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah, dan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi sedekah itu bisa menggugurkan dosa. Karena apa? Ujian, fitnah, musibah itu salah satunya disebabkan karena dosa-dosa kita. Bahkan kalau lebih baik lagi apabila sedekah itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Bahkan sampai ada ungkapan tangan kanan tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kirinya. Nabi mengatakan sedekah sir tudfi'u ghadabar, bahwasanya sedekah yang sembunyi-sembunyi itu bisa menghilangkan kemuliaan. Sedekah yang sembunyi itu bisa mendatangkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang poin yang kelima, dan ini yang sedang kita amalkan ya. Poin yang kelima ini kita amalkan. Kalau tahu jenengan tahu keutamaannya ya, pasti akan banyak mengamalkan. Poin yang kelima yang bisa menghapuskan dosa adalah intidarus sholat, menunggu sholat setelah melaksanakan sholat. Jadi malam ini kita sholat maghrib di sini, lalu kemudian kita menunggu datangnya sholat isya setelah melakukan sholat maghrib. Nah, di sela-sela menunggu itu terserah mau zikir, mau itikaf, atau tidur juga tidak apa-apa, tapi itu ngosek Pak. Atau membahas ilmu ya. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, isbagul wudu fil makari wa i'malul aqdam ilal masajid wa intidarus salati ba'da salah yughasilul khotoya khosiyah. Sempurnakan wudu ketika dalam keadaan susah. Contoh misalnya saya ini kan asli kelahiran
Cerming Gresik ya. Dulu ketika saya masih era tahun 80-90 belum ada PDAM. Saya itu sampai 3 hari enggak mandi, Pak. Kalau pas musim kemarau. Akhirnya sebelum waktu ada PDAM itu ngeman-ngeman banyu, Pak. Ya apa cara nih? Akhirnya ya buat sholat aja. Jadi walaupun enggak mandi 3 hari tapi bisa untuk wudu ya. Nah ini termasuk menjaga wudu di waktu yang sulit. Karena waktu itu saya masih ingat sekali masa kecil saya dulu. Banyak orang itu nyari air, bawa 2 jerigen yang isi 20 liter itu 2, taruh kanan kiri itu untuk menempuh jarak 7 kilo hanya untuk nyari air. Nah kebetulan di Cerme kecamatan itu banyak rumah tangga itu yang punya sumur. Karena rumah saya kan perbatasan dengan Balong Panggang ya, yang ada air. Jadi hanya untuk 2 jerigen itu menempuh jarak 7 kilo dan itu pun antri ya. Antri, Pak. Itu termasuk waktu-waktu yang sulit ya. Karena apa? Air itu dieman-eman. Sebaliknya ketika di musim hujan atau musim dingin itu juga lebih sulit lagi. Kalau kita menyempurnakan wudu di waktu yang sulit, wis adem koyo es dikon wudu lah. Itu justru akan bisa mendatangkan pahala. Rasulullah mengatakan, sempurnakanlah wudu dalam keadaan susah. Lalu langkahkanlah kaki menuju masjid. Atau setelah itu menunggu sholat. Setelah sholat maka bila dilakukan akan menghapuskan dosa-dosa. Jadi saat ini kita ngamalkannya ya, mungkin ada yang belum tahu dalilnya. Jadi setelah sholat, menunggu sholat itu berpahala. Dan selama kita ini menunggu sholat dihitung pahala dan dihitung bisa menghapuskan dosa-dosa. Maka kalau setelah menunggu datangnya sholat, setelah melakukan sholat diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, tentu nilainya di sisi Allah akan jauh lebih mulia. Kemudian yang keenam, yang bisa menghapuskan dosa dan kesalahan kita adalah ketika kita ini sedang sakit atau sedang menghadapi kesedihan. Kesedihan itu bisa karena ujian ya, bisa karena kita mendapatkan musibah lalu kemudian bersabar. Nabi mengatakan, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kafarallahu biha amsu hatta saqata yusaka." Tidaklah musibah menimpa seorang muslim kecuali Allah akan jadikan itu sebagai kafarah bagi dia, penghapus dosanya. Jadi kalau kita pas jalan kaki lalu kaki kita ini kesandung atau tertusuk duri, maka dengan tertusuknya duri itu tadi bisa menjadi sebab kita diampuni dosa-dosa kita. Tapi dengan sabar. Kadang-kadang kan kesewandung marang nemu wis gak karuan. Wis ngoten niku gale ampunan dosa. Ini agak kita persingkat nggih. Kemudian yang ketujuh, yang bisa menghapuskan dosa yaitu dengan apa? Mengucapkan hamdalah setiap selesai makan. Bayangan Pak, mari mangan ngucapno alhamdulillah ya. Terserah mau jenengan tambahi kalimatnya gimana. Soalnya alhamdulillah itu banyak versi ya. Karena Rasulullah SAW itu menyampaikan kalau mendapatkan ujian, musibah juga mengucapkan hamdalah. Ketika mendapatkan nikmat juga mendapatkan hamdalah. Sama-sama hamdalah, buntutnya lain. Kalau dapat ujian musibah, mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, atas setiap keadaan. Kalau kita mendapatkan nikmat, entah itu berita gembira, ya termasuk makan ini kan juga nikmat ya. Rasulullah memberikan contoh alhamdulillahi
Alhamdulillah binikmati tatimus sholihah. Segala puji bagi Allah, dan dengan sempurnanya amalan-amalan ini ya tatimus sholihah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, Rasulullah menyampaikan man akala do'an summa qala alhamdulillah. Barang siapa yang mengucapkan alhamdulillah setelah makan, maka kata Rasul mengatakan ghufirallahu ma taqaddamat min dzanbi wa ma ta'akhkhar, maka akan dihapuskan dosa-dosa kesalahannya setelah dosa-dosa yang lalu. Subhanallah, hanya mengucapkan alhamdulillah setelah makan itu dapat ampunan dosa. Makanya banyak sekali kalau kita amati amal-amal itu bisa kita lakukan, kita istiqomahkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini 18 poin, kita singkat aja ya. Poin yang ke-8, perkara yang bisa menghapuskan dosa adalah ketika sholat berjamaah, setelah Fatihah membaca amin kan ya. Ketika membaca amin itu antara jamaah dan yang imami bareng. Nah, ketika barengnya itu bertepatan dengan aminnya malaikat ya, jadi kita mengucapkan amin ya, amin kita dengan aminnya imam bareng. Nah, ketika imam dan makmum yang membaca aminnya itu bareng dengan malaikat, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Rasulullah menyampaikan idza amanal imam fa aminu fa innahum man wa faqataminahu minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Apabila imam mengucapkan amin, maka aminnya cocok ya antara makmum, antara imam dan malaikat itu kok bareng aminnya, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi sudah mengucapkan amin saja sudah diampuni dosanya. Amin itu artinya apa? Kabulkanlah doaku. Makanya dalam hal ini saya teringat Ustadz Anas itu pernah menyampaikan, kadang-kadang kalau kita mimpin doa itu kan redaksinya kan diganti ya. Nah, seperti yang paling sering itu Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampunilah aku ya, dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangi mereka seperti mereka menyayangi kami sejak kecil. Nah, kata Ustadz Anas, kalau kita berdoa seperti ini lalu ada yang mengaminkan, berarti hukumnya sama. Kita juga mengharapkan doa itu untuk kita. Tapi kadang-kadang para ahli nahwu itu diganti. Allahumma ighfir lana ya, diganti kami ya, warhamhuma kama rabbayana shaghira diganti shighara ya. Dan ini hanya perbedaan pendapat ulama saja. Tapi secara pribadi saya lebih suka pendapatnya Ustaz Anas. Kalau redaksinya ya aslinya seperti itu ya itu aja, nggak usah dirubah. Karena mereka mengaminkan kita berdoa ya artinya juga mengharapkan hal yang sama. Ini sekilas mawon ya. Kemudian ma'asyiral muslimin, poin yang ke-9 ya, poin yang ke-9, perkara yang amalan yang bisa menghapuskan dosa adalah melangkahkan kaki kita menuju masjid. Ya, jadi melangkahkan kaki menuju masjid terutama ketika melaksanakan sholat Jumat. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan wa i'malul aqdam ilal masjid, melangkahkan kaki masjid ya. Di dalam sahabat Abu Hurairah, di dalam riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul rajuli fil jamaah tudha'afu ala sholatihi fi baitihi wa fi sukhihi khamsan wa ishrina bi'fah." Salatnya seorang berjamaah dilipat gandakan melebihi sholat di rumahnya sebanyak 25 kali. 25 kali lipat. Kalau para ulama menjelaskan kalau 25 itu dilipat gandakan 25 kali derajat atau kali lipat itu untuk sholat yang sir, sholat duhur dan asar. Tapi kalau bacaan sholat itu dikeraskan,
maghrib, isya, subuh, maka dalam sebuah riwayat lain disebutkan dilipat gandakan 27 kali atau 27 derajat. Saya lanjutkan ya. Wadzalika, dan dia mendapatkan itu karena apa? Annahu idza tawadda'a fa ahsana ludu'a. Bahwasannya dia berwudu dan memperbagus wudunya, summa kharaja ilal shalah, kemudian dia keluar dari rumahnya menuju masjid kecuali untuk melaksanakan sholat, lam yakhtu khutwaran ila rufi'at lahu bihi darajah, maka tidaklah dia melangkahkan satu langkah kaki kecuali dengan itu Allah angkat satu derajat. Wa khuta'anhu biha khati'atun, dan dihapuskan darinya satu kesalahan. Fa idza shalah lam nazalil malaikatu tusalli alaihi madama fi musallahu, maka apabila dia selesai melakukan salat, malaikat tidak berhenti-henti bersolat untuknya. Maksudnya mendoakan supaya dia ini mendapatkan rahmat dari Allah. Maksudnya selama dia masih berada di sholatnya tadi, ya, sebelum dia pulang di tempat sholat itu didoakan oleh malaikat untuk mendapatkan sholawat. Apa doa malaikat? Allahumma sholli alaihi, Allahumma warhamhu. Ya Allah, curahkanlah sholawat untuknya. Maksudnya sholawat dari Allah itu apa? Ampunan, ya. Dan malaikat mengatakan wala yazalu ahadukum fi sholatin man dzakara shalah, dan tidak henti-hentinya dia dalam keadaan sholat selama dia menanti sholat. Jadi selama kita tadi belum pindah dari ruangan ini, dari sholat maghrib, ya, terus kemudian kita menunggu datangnya waktu sholat sampai datang waktu sholat berikutnya, kita didoakan para malaikat untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari hadis ini setidaknya ada pelajaran yang pertama, setiap satu langkah kaki kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau kita semakin jauh, ya, berangkat ke sini jaraknya dengan jalan kaki, maka derajatnya, pahalanya dilipat gandakan. Nek misalnya kula melaku nggih kan nyampe-nyampe nggih. Soalnya kula niki langkahnya pendek, Pak. Kula iku nate olahraga pagi jalan kaki ngoten nggih. Teng Gelora niku Pak injing Pak. Tibae niku kula wis ngontok, tapi si salib niku. Kalah lincah gitu. Soalnya kula ini kan punya banyak kelebihan Pak, kelebihan berat badan. Alhamdulillah awalnya 114, sekarang 106 ya. Itu pun dipaksa, kalau nggak dipaksa ya ngoten niku wau. Baik, kembali kepada materi kita. Terus pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah setiap langkah kaki itu akan dihapuskan dosa. Jadi kalau jenengan kan punya smartwatch ya, coba mau dipakai aplikasi smartwatch menghitung langkah dari rumah jenengan ke sini ada berapa langkah. Oh, ada 50 langkah. Berarti 50 dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali-sekali mikir kontrol boten ora ya. Kemudian poin berikutnya yang ke-10, amalan yang bisa menghapuskan dosa adalah membaca doa kafaratul majelis. Jadi selama ini kita itu menyangka membaca doa kafaratul majelis itu untuk nutup kajian, Pak. Sanes Pak nggih. Jadi selama kita ini bertemu, misalnya rapat atau mungkin reunian, atau mungkin kita ini ngumpul-ngumpul sama teman lama, ketemu ngobrol 3 orang, 2 orang, 4 orang, lalu ditutup dengan doa kafaratul majelis, maka fungsi dari doa kafaratul majelis itu adalah untuk menghilangkan dosa di majelis itu. Contoh misalnya, jenengan kesini niatnya apa Pak? Ngaji kan? Mari ngono pas ngaji Pak Kudori bisik-bisik, lah itu lah ustadz lo ngomong ini, gak mari-mari sih, lah wis isa sih. Ini kan rasa-rasa nih. Mari ngono ibu-ibu nang buri, walah tak pikir ustadz iki ganteng tiba weng nih. Tua saya,
tak oleh anakku ya. Niku dosa, Bu. Awalnya niatnya bener berangkat ngaji. Nah, tujuannya doa kafaratul majelis itu menghapuskan dosa yang dilakukan di anggota itu. Jadi doa kafaratul majelis itu tujuannya bukan untuk menutup kajian. Makanya Pak, jenengan kalau ngadakan bacaan di rumah nggih. Nek mari selametan bacaan ojo ditutup sholawat nggih, keliru nggih. Sakjane ditutup majelis apa? Niki bacaan doa kafaratul majelis. Kadang-kadang sampun ta, nggih Allahumma sholli ala Muhammad. Wes buyar. Nah, tradisi itu perlu dirubah ya. Makanya kalau kita membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka seluruh perbuatan dosa atau yang tidak sengaja berdosa di saat itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Soalnya kadang-kadang menurut saya kalau kadang-kadang niku nek pas ana kajian niku ibu-ibu sing mburi ngomong dhewe. Sampai ustadz niku kalah banter kali ibu-ibu biasa. Ngapunten nggih, Bu. Punten ta, Pak. Poin ke-11, menjawab adzan. Jadi menjawab adzan itu bisa menghapuskan dosa. Ketika kumandang azan, kita menjawab kalimat azan. Setiap kumandang azan kita jawab satu persatu kalimatnya. Lalu setelah azan, biasanya kan ada kalimat Allahumma hadhihi da'wati tammah. Allahumma hadhihi da'wati tammah. Cuma kadang-kadang di sini ada kesalahan kaprahan. Biasanya kalau sholat Jumat itu muadzinnya maca donga ngene. Alhamdulillah Allahumma hadhihi da'wati tammah. Padahal doa ini ditujukan untuk yang mendengar azan, ya. Sang muadzin kata para ulama tidak dianjurkan. Nah, ketika sudah menjawab adzan tadi, ternyata ada satu bacaan lagi yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka apabila kita mampu membaca ini setelah adzan, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu membaca apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadi wa rasulah wa bil islami dina. Maka kata Rasulullah, ghufirullahu min dzanbi, maka akan diampuni dosa-dosa. Jadi makanya jangan cari sendiri, bacaan setelah adzan itu banyak sekali versinya, juga seperti doa iftitah banyak sekali versinya. Kemudian poin yang ke-12 yang baru saja kita lakukan kemarin di bulan Syawal yang bisa menghapuskan dosa adalah at-tasamu wal af, memaafkan dan berlapang dada terhadap orang lain. Jadi tanpa diminta pun kita harus mampu melapangkan hati kita untuk memaafkan kesalahan orang lain. Dalilnya mana? Di dalam surat Ali Imran ayat 133, 134 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uidat lil muttaqin, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa ini? Di dalam surat Ali Imran ayat 134 dijelaskan oleh Allah, alladzina yunfikuna fis sarai waz dharai wal kadzibina ghais wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalau kita ini marah, tahan emosi dan segera memaafkan orang itu, maka dengan memaafkan ini mampu menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian poin yang ke-13, amalan yang bisa menghapuskan dosa adalah dengan membaca tahlil. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin min tamarat. Maka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
laul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir sehari semalam sebanyak 100 kali, maka sebanding dengan memerdekakan 100 budak akan dicatat 100 kebaikan dan akan dihapus 100 kesalahan. Tidak itu saja, coba jenengan cari di Google ya. Tidak pindah posisi setelah salam, tidak pindah posisi duduk setelah salam ya. Di situ ternyata nanti ada banyak keterangan hadis keutamaan tidak pindah posisi setelah salam. Jadi kalau kita posisi terakhir itu tahiyat akhir ya, kita tidak pindah posisi, tetap seperti itu. Biasa dari riwayat yang saya baca ada di sholat subuh, sholat asar sama sholat maghrib. Lalu kemudian kita membaca istighfar minimal 3 kali. Lalu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah laul mulku wa laul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali. Baru setelah itu baru posisi kakinya dirubah. Hadisnya, keutamaannya, barang siapa yang melakukan ini di sholat subuh, sholat asar, sholat maghrib, maka dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat di sini termasuk ampunan. Makanya jangan kalau sholat subuh, isya, maghrib jangan segera pindah posisi kecuali nek ginggingan dia. Kadang-kadang kula niki gara-gara wetenge gede ya. Kadang-kadang nek double sabuk kerapatan ngoten niku nek posisi tahiyat niku nek sing imame kadang-kadang kula germengi jero ati. Kok suwe ya kadang salam. Soalnya apa? Nggih terus terang mawon Pak, nggih namine menungso ya. Tapi nek sarungan ngene mboten, kadang-kadang double sabuk niku kan jemblung apa. Niki lho Pak, jublangane kadang mriki. Nah niku pengaruh niku. Nih, buatan apa manusiawi nggih Pak. Niki apa nggih sharing mawon. Nah, kurang 8 ya Pak. Ya apa niki? Dilanjut ya terus. Masih ada 8 poin lagi Pak. Kalau tambah istiqomah nggih. Poin yang ke-14, amalan yang bisa menghapuskan dosa adalah sholat taubat. Jadi sholat taubat. Nabi bersabda, "Ma min abdin aghnaba dzamban fayusiluhu tsumma yaqumu fayusolli rak'ataini tsumma yastaghfirullah illa ghufirullah." Tidaklah hamba melakukan kesalahan, perbuatan dosa, lalu kemudian dia berdiri menyempurnakan wudu, lalu kemudian dia sholat 2 rakaat ya dengan niatan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Makanya sholat taubat itu salah satu bentuk kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya pernah terkesan dengan Ustaz Umar Mita. Itu pernah mengatakan begini, kalau kamu niat taubat kepada Allah, kamu itu harus jujur. Ya Allah, saya dulu pernah berdosa, saya dulu pernah melakukan dosa ini, ya Allah, ampunilah aku. Termasuk kalau kita ini pernah punya dosa dengan orang lain, duka niku ngrasani, duka ngelek-ngelek, no, kita harus minta maaf kepada orangnya dan harus ngaku, nun saya Pak, kula rumiyin hati ngrasani jenengan, ngrasani napa nggih. Waktu itu kalau ngerasa jenengan ini kalau abapi mampu. Wah dia kira-kira sampai ngomong tentang tiang. Kudu ngaku loh Pak. Ngapunten Pak, kula rumiyin niku nanti seneng kali bojone jenengan. Lho sok nggih. Wah dia kira-kira ngomong ngoten. Itu katanya dari hadis ini Ustaz Umar Mita mengatakan, kalau kita jujur kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosaku. Aku dulu pernah berdosa bukan ini. Saya waktu lihat ceramahnya itu saya nangis ya Allah. Saya ini juga tidak tahu Pak. Kurang ini apa nggih? Sering ikut kajian, kadang buka YouTube. Mesti kula niki merasa tersindir Pak. Waduh, kok mesti nyindir aku. Berarti ternyata kula niki nggih dosane kadang. Ya. Kadang-kadang kula niki nggih seneng garai tiyang ya, kadang-kadang ngeprank, kadang-kadang kula eling-eling. Makanya waktu kula setelah hari raya kemarin kan saya kan di opname ya. Di opname cairan saya itu dikuras. Saya itu teringat dosa saya sama teman saya dulu.
Teman saya dulu tuh pernah ngeluh pusing, ini bang, namanya Bambang, tak kasih obat. Mari ngono besoknya mulai ke saya, waktu zaman masih praktek di rumah sakit itu, ternyata obat yang saya kasih itu obat untuk memperbanyak kencing. Jadi semalaman dia itu nguyah-nguyah. Nah ternyata saya ini baru kali kan, ya Allah, iki mungkin balasanku dulu ya Allah. Saya kemarin di rumah sakit itu, saya dibatasi minum maksimal 1.500 cc, 1,5 liter. Dan target cairan saya harus di atas 2.000 cc. Dan waktu itu setelah diukur produksinya 2.200. Jadi cairan harus dikeluarkan banyak. Saya langsung bilang, ya Allah, ini mungkin balasanku dulu. Pernah ngerjain teman saya. Ya, makanya kadang-kadang kita itu harus berani ngaku Pak ya. Kalau pernah berbuat salah kepada orang lain ya. Ini sudah waktunya sudah isya. Kita harus disiplin waktu Pak ya. Insya Allah kita akan dipertemukan pada pertemuan yang akan datang di kesempatan yang lain, dan senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari pertemuan kita pada malam hari ini. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.